Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman saya hormati dan hamba boleh saya banggakan. Dari sekian banyak pemberitaan yang muncul di berbagai macam media sosial, ada satu berita yang cukup menarik yang menyita perhatian banyak orang. Yaitu ketika Ganjar Pranowo berkunjung ke kediaman keluarga besar almarhum Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Dan momen tersebut menjadi berbagai macam kisah yang tidak akan bisa terlupakan oleh banyak orang. Kenapa demikian? Karena hadirnya Ganjar Pranowo kepada Ibu Sinta atau istri dari almarhum Gus Dur merupakan bagian daripada kesadaran yang tulus tumbuh muncul dari sosok Ganjar Pranowo. Ganjar Pranowo sadar betul bahwa memimpin negara Republik Indonesia yang sangat besar, luas, serta beragam bukan perkara yang mudah. Butuh ilmu, suplai-suplai ilmu yang luar biasa dari semua kalangan, termasuk dari keluarga besar Gus Dur. Karena Ganjar Pranowo menilai bahwa ijazah cara mengelola sebuah negara perlu Ganjar Pranowo lakukan. Satu di antaranya adalah ketika Ganjar Pranowo harus melakukan soan kepada keluarga besar Gus Dur yang masih ada hari ini adalah istri dari almarhum Gus Dur. Maka agar silsilah ataupun juga sanad keilmuan cara mengelola sebuah negara bisa diserap ataupun juga bisa didapatkan oleh Ganjar, yang Ganjar bisa lakukan adalah sowan kepada keluarga besar Gus Dur, karena kita tahu Gus Dur pernah memimpin negara Republik Indonesia dan itu sangat bermanfaat dan sangat dibutuhkan oleh Ganjar Pranowo ketika ia ingin bercita-cita sama-sama membangun memajukan negara Republik Indonesia. Maka ketika Ganjar Pranowo hadir di kediaman Gus Dur, Ibu Sinta memberikan pidato kebangsaannya di hadapan Ganjar Pranowo, pidato politiknya di hadapan Pak Ganjar Pranowo. Bagaimana caranya ketika Gus Dur memimpin negara Republik Indonesia, kemudian juga apa yang harus Ganjar lakukan, kemudian juga pesan Ibu Sinta kepada Pak Ganjar juga cukup luar biasa menarik perhatian banyak orang ketika Ibu Sinta berpesan kepada Pak Ganjar untuk bertirakat meminta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta petunjuk, kemudian juga meminta bantuan kepada Allah Subhanahu wa taala dan untuk menahan menahan perut lapar, kurangi makan bahasa kitanya mungkin untuk sering-sering berpuasa. Dan itu saya yakin bukan hanya sekedar ucapan belaka yang dikeluarkan oleh istri Gus Dur, tapi juga pernah dilakukan, bahkan sering dilakukan oleh almarhum Gus Dur, dan Pak Jokowi juga sering melakukan hal tersebut. Tirakat Jokowi, bayangkan Pak Jokowi dari awal mula menjabat sebagai presiden sampai hari ini kondisi tubuhnya tidak ada perubahan, beda dengan capres-capres yang lain ya. Ketika menjabat sebelum menjabat itu eh, tubuhnya kecil, tapi setelah selesai menjabat tubuhnya menjadi membesar. Beda dengan Pak Joko Widodo. Joko Widodo itu dari awal menjabat sampai hari ini kayaknya tidak ada perubahan karena itu tadi sering menjaga perutnya ataupun juga bahasa kitanya sering berpuasa, sering bertirakat, dan itu disampaikan langsung oleh Ibu Sinta kepada Pak Ganjar Pranowo, jaga makan, kurangi makan, ataupun juga mungkin bahasa kitanya berpuasa, kemudian harus tirakat, meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala agar mungkin jalannya dipermudah gitu. Teman-teman saya banggakan, selain daripada pesan Ibu Sinta tadi yang menyita perhatian, ternyata juga momen kehadiran Ganjar Pranowo ke kediaman keluarga besar Gus Dur tersebut bertepatan dengan ulang tahunnya cucu Gus Dur, putranya Ibu Yeni. Jadi ketika Ganjar Pranowo hadir, ya otomatis Ibu Yeni Wahid juga mengajak Pak Ganjar Pranowo untuk ikut merayakan ulang tahun anaknya Ibu Yeni ataupun juga sekaligus cucunya Gus Dur begitu. Nah, teman-teman saya hormati dan hamba-hamba yang saya banggakan, lantas apakah hadirnya Ganjar Pranowo ke kediaman keluarga besar Gus Dur merupakan kepentingan politik atau memang sudah pernah dilakukan sebelumnya? Ternyata setelah dikonfirmasi Ibu Yeni Wahid
menyampaikan bahwa hubungan Pak Ganjar dengan Ibu Sinta ini bukan perkara yang baru. Beliau sudah akrab sejak lama. Ketika haul-haul Gus Dur dilakukan atau acara-acara haul Gus Dur diadakan, itu kunjungan Pak Ganjar Pranowo intens dilakukan. Berarti pertemuan kedua tokoh tersebut bukan hanya kali ini saja. Berarti bukan dalam tatanan hanya sekedar kepentingan politik, tapi juga memang sudah terjalin hangat sejak lama begitu. Dan itu disampaikan langsung, jelas, terkonfirmasi oleh Ibu Yeni Wahid. Dan teman-teman saya hormati dan hamba balik saya mengatakan, karena kedekatan antara keluarga besar Pak Kiai Haji Abdul Rahman Wahid atau Gus Dur dengan Pak Ganjar begitu dekat, sehingga Ibu Yeni Wahid bersedia mengantar Ganjar Pranowo ketika Ganjar Pranowo ingin melakukan nyekar di makam Gus Dur, ataupun juga ketika Ganjar Pranowo ingin berkeliling di Jawa Timur, dan itu langsung Ibu Yeni Wahid sampaikan kepada awak media. Artinya bahwa tidak ada kerenggangan antara hubungan beliau dengan Pak Ganjar, ataupun sebaliknya dari hubungan Pak Ganjar dengan keluarga besar Gus Dur. Dan itu mungkin teman-teman yang menurut saya sampaikan, dan ini harusnya dicontoh oleh semua calon presiden. Bagaimana sanad kepemimpinan negara Republik Indonesia itu harus betul-betul dirawat betul agar tidak ada kejadian ketika pemimpin Pak Jokowi selesai, kemudian Pak Prabowo atau Pak Ganjar Pranowo ataupun juga Pak Anies Baswedan memimpin Indonesia, beda lagi, karena kan sanadnya tidak nyambung. Kalau sanadnya nyambung kan enak nih, program zaman Soekarno ini, zaman Soeharto ini, zaman B.J. Habibie ini, zaman Gus Dur ini, zaman Megawati ini, zaman SBY ini, kemudian zaman Jokowi ini. Jadi silsilahnya nyambung sehingga masyarakat juga tidak dirugikan, dan itu harus dilakukan. Mungkin itu teman-teman yang bisa saya sampaikan. Sangat terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Bila taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.